Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Nisa Hairani di Format Channel. Kali ini saya masih membahas bab tentang bilangan, yaitu penerapan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Contohnya seperti soal berikut ini. Pak Hasan mengemudikan sebuah kapal selam. Mula-mula kapal menyelam 180 meter di bawah permukaan laut. Kemudian kapal bergerak ke atas sejauh 65 meter. Yang ditanyakan adalah tentukan posisi Pak Hasan dari permukaan laut. Oke, mari kita selesaikan. Nah, yang perlu kalian ingat, ketika pergerakan itu ke bawah, itu bernilai negatif. Kebalikannya, ketika pergerakan ke atas, itu bernilai positif. Ketika bergerak ke kanan, itu bernilai positif. Ketika bergerak ke kiri, itu bernilai negatif. Suhu turun, itu bernilai negatif. Kemudian suhu naik, itu bernilai positif. Jadi seperti itu aturannya dalam penerapan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, jadi di sini kedalaman mula-mula kapal menyelam 180 meter di bawah permukaan laut. Ada kata di bawah. Makanya di sini 180 meternya bernilai negatif. Kemudian bergerak ke atas sejauh 65 meter. Karena dia ke atas, makanya 65 meternya positif. Yang ditanyakan adalah tentukan posisi Pak Hasan dari permukaan laut. Berarti posisi sekarang awalnya dia ke bawah, ya kan? Ke bawah permukaan laut sejauh 180 meter. Berarti nilainya negatif 180 meter. Kemudian kapalnya bergerak ke atas, berarti dijumlah atau ditambah sejauh 65 meter. Sama dengan, seperti penjumlahan dan pengurangan bulat biasanya, negatif 180 ditambah 65 adalah negatif 115. Hutang 180 dibayar 65, masih ada hutangnya, yaitu 115 meter. Makanya dia nilainya negatif. Karena dia negatif nilainya, maka posisi Pak Hasan adalah 115 meter di bawah permukaan laut. Karena dia negatif, makanya kata-katanya di bawah permukaan laut. Baiklah, kita ke contoh soal nomor 2. Diketahui suhu di Seoul adalah negatif 4 derajat Celcius. Sedangkan suhu di Jakarta adalah 30 derajat Celcius. Hitunglah selisih suhu di kedua tempat tersebut. Mari kita selesaikan. Nah, yang perlu diingat, selisih itu selalu jumlah nilai yang lebih besar dikurang dengan nilai yang lebih kecil. Ingat ya, nilai yang lebih besar berarti adalah 30 derajat Celcius. Dikurang, karena dia selisih berarti dikurang negatif 4 derajat Celcius. Hasilnya adalah 30 negatif sama negatif jadinya ditambah. 30 ditambah 4 adalah 34. Jadi selisih suhu di Seoul dengan Jakarta adalah 34 derajat Celcius. Sekarang kita ke soal nomor 3. Jarak antara kota A dan kota B adalah 11 km. Jika kota C terletak di antara kedua kota tersebut dan jaraknya 6 km dari kota B, maka berapakah jarak kota C dan A? Selesaikan permasalahan ini dengan garis bilangan. Baiklah, mari kita gambar garis bilangannya seperti ini. Yang pertama, jarak dari kota A ke kota B, berarti dari sini kemari ya, itu adalah 11 km. Ini ya, dia rentangnya dari A ke B itu 11 km. Sedangkan
Kota C terletak di antara kedua kota tersebut, berarti di sini di antaranya. Jaraknya 6 km dari kota B, berarti dari C ke B itu 6 km. Maka berapakah jarak C ke A? Oke, sekarang tinggal kita kurangkan aja, karena dari A ke B tadi 11 km, sedangkan dari C ke B itu 6 km, berarti dari C ke A berapa sisanya? 11 dikurang 6, yaitu 5 km. Nah, sekarang kita ke penerapan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Contoh soal, suhu di suatu negara ketika memasuki musim dingin seringkali turun drastis. Setiap 1 jam, suhu turun sebesar 2 derajat Celcius. Berapakah banyak suhu yang turun dari pukul 18.00 hingga 24.00 waktu setempat? Oke, mari kita selesaikan. Nah, dari pukul 6 sampai pukul 24.00 berarti sudah berlangsung 6 jam, ya kan? Maka banyak suhu yang turun, kalikan aja 6 jam dikali, karena dia turun, makanya nilainya jadi negatif 2. Artinya 6 dikali negatif 2 adalah negatif 12. Maka suhu turun sebanyak 12 derajat Celcius. Jadi ketika nilai negatif ini sudah kita ganti dalam bentuk kata-kata, yaitu suhu turun, maka tidak perlu lagi menggunakan negatif, langsung saja suhu turun sebanyak 12 derajat Celcius. Oke, sekarang kita masuk ke penerapan operasi hitung campuran bilangan bulat. Pada sebuah pertandingan sepak bola, regu yang menang diberi nilai 3, yang kalah diberi nilai negatif 2, dan seri diberi nilai 1. Hitunglah poin yang didapatkan sebuah regu jika regu tersebut bertanding sebanyak 25 kali pertandingan, dengan hasil 16 kali menang dan 15 kali kalah. Oke, mari kita selesaikan. Jadi kita mau tahu berapa poin regu tersebut. Untuk mencari poinnya, kita perlu tahu dulu berapa total pertandingan. Total pertandingan di sini sudah dijelaskan sebanyak 25 kali. Dia menang sebanyak 16 kali. Kalah sebanyak 5 kali. Di sini tidak diketahui serinya berapa kali, tapi bisa kita cari ya. 16 tambah 5 itu 21 kali, sedangkan total pertandingan ada 25 kali. Berarti serinya itu sisanya, yaitu 4 kali. Oke, kalau sudah seperti ini, mari kita cari poinnya. Poin untuk menghitungnya yaitu 16 kali menang, ya kan? Kan menangnya sebanyak 16 kali, ditambah 5 kali kalah, ditambah 4 kali seri. Mari kita hitung. Untuk poin menang itu dikalikan dengan 3. Ini ya. Nilai menang dikalikan dengan 3, berarti 16 kali 3. Ditambah, jika kalah itu poinnya negatif 2, berkurang 2 dia. Berarti 5 kali negatif 2. Ditambah 4 kali seri, seri itu bernilai 1, berarti 4 kali 1. Sama dengan 16 kali 3 itu 48, 5 kali negatif 2, negatif 10, ditambah 4 kali 1, 4. Berarti total poinnya adalah 48 kurang 10, yaitu 48 dikurang 10, yaitu 38, ditambah 4 sama dengan 42. Berarti perolehan poinnya adalah 42. Nah, sekarang kita ke penerapan perkalian dan pembagian bilangan pecahan.
Soalnya, Butika menerima gaji untuk 2 bulan sebesar Rp 10 juta. Untuk biaya sekolah anak-anaknya, ia harus menggunakan uang sebesar 1/5 dari gaji 1 bulan. Untuk kebutuhan dapur, ia harus mengeluarkan uang sebesar 1/2 dari biaya sekolah. Tentukan A. Berapa biaya untuk keperluan dapur setiap bulan? B. Jika Butika menabung 10% dari sisa gaji setelah kebutuhan dapur dan biaya sekolah lunas, maka berapa besar tabungan Butika setiap bulan? Oke, kita jawab. Nah, besar gaji setiap bulan itu berarti gaji 10 bulan itu kan gaji 2 bulan itu kan 10 juta. Berarti gaji setiap bulannya 10 juta dibagi 2, yaitu 5 juta. Untuk biaya sekolah anak, untuk biaya sekolah anak-anaknya, ia harus menggunakan uang sebesar 1/5 dari gaji 1 bulan. Berarti 1/5 dikali besar gaji 1 bulan. Gaji 1 bulan 5 juta. 1/5 dikali 5 juta artinya 1 dikali 5 juta, 5 juta ya, dibagi 5, yaitu 1 juta. Nah, kita sudah dapat biaya sekolah anaknya 1 juta. Yang ditanyakan berapa besar biaya untuk keperluan dapur setiap bulan. Nah, ingat, besar biaya keperluan dapur setiap bulan itu adalah 1/2 dari biaya sekolah. Berarti 1/2 dikali biaya sekolah. Biaya sekolahnya tadi adalah 1 juta. 1/2 diubah ke pecahan biasa. 2 kali 1, 2 ditambah 1, 3. 3/2 dikali 1 juta. 3/2 dikali 1 juta itu adalah 1.500.000. Nah, sekarang kita jawab yang B. Berarti sisa uangnya adalah, tadi kan uang 1 bulan dia dapat gaji 5 juta, dikurang dengan biaya-biayanya. Biayanya itu biaya anak sekolah 1 juta, ditambah dengan biaya dapur 1.500.000. Jadi 5 juta dikurang 1 juta ditambah 1.500.000, 2.500.000. 5 juta dikurang 2.500.000 adalah 2.500.000. Nah, jadi besar tabungannya itu kan 10% dari sisa gaji setelah kebutuhan dapur dan biaya sekolah dilunaskan. Artinya 10% dari 2.500.000. 10/100 dikali 2.500.000. 10 dikali 2.500.000 dibagi dengan 100. Hasilnya adalah 250.000. Artinya, setiap bulan Butika menabung sebesar 250.000. Oke, itu tadi contoh-contoh soalnya. Nah, sekarang silahkan kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di video-video selanjutnya.